Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita bacakan Fatihah sekali lagi untuk para donatur, orang-orang yang sudah mensupport kegiatan pengajian di Musholah Nurul Huda ini. Mudah-mudahan seluruhnya Allah berikan panjang umur, murah rezekinya, dilancarkan usahanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak Ibu, para jamaah, anak-anak remaja yang saya muliakan, sebelum dimulai ada pantun buat yang masih pada muda, terutama Bang Randi, Bang Ajat, ya, Bang Agus, semuanya tentang kesetiaan. Naik kereta pakai sepatu, naik sepeda selendang kain. Kalau sudah punya yang satu, jangan coba-coba ngelirik yang lain. Ya, harus setia sampai akhir hayat, gitu ya. Makan roti dibelah dua, berangkat haji pergi ke Mekah, sehidup semati selalu berdua, ingat janji waktu nikah. Alhamdulillah. Satu lagi pantun buat bapak-bapak, ya, supaya bisa sabar, jangan emosi. Buah bersarang namanya salak, salak muda rasanya sepet. Jadi orang jangan galak-galak Pak Edi. Yang udah orang galak matinya cepet. Ya, harus sabar, tahan emosi, ya. Insya Allah badannya sehat. Ya. Udah segitu dulu ya Bu ya, Pak, segitu dulu. Kita lanjutkan taklim kita malam hari ini tentang kajian kitab fikih Safinatun Najah. Kepada Bapak Edi kami persilakan membacanya. Benar, cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu'i 'asharatun
al-islamu wa tamyizu wan naqa'u 'anil haid wan nifasi wa amma yamna'u wusul al-ma' ila al-basharati wa an la yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a wal ilmu bi fardiyatihi wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan wal ma'u tahuru wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil haid. Adapun syarat-syarat berwudu itu ada 10. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga suci dari haid, yang keempat bersih dari sesuatu itu bisa mencegah datangnya air ke kulit. Yang kelima di anggotanya tidak terdapat sesuatu yang bisa merubah air. Yang keenam tahu akan kefarduan wudu. Yang ketujuh tidak mengiktikadkan fardunya wudu sebagai hal-hal yang sunnah. Yang kedelapan airnya bersih. Yang kesembilan sudah masuk waktu sholat. Yang kesepuluh terus menerus bagi orang yang tidak pernah berhenti hadasnya. Faslun qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi syuruti thaharah, pada pembahasan tentang syarat-syarat thaharah. Syurutul wudu'i, syarat-syarat wudu itu asaratun, yaitu ada 10. Jadi syaratnya wudu ada 10. Apa bedanya syarat dengan rukun? Kalau syarat itu adanya di luar kewajiban. Kalau rukun adanya di dalam kewajiban. Syarat nikah beda dengan rukun nikah. Tuh. Kalau syarat nikah adanya sebelum nikah. Tapi kalau rukun nikah adanya di dalam nikah ketika akad. Gitu. Begitu juga wudu. Wudu syarat-syaratnya di luar sebelum wudu itu ada syarat-syarat yang harus diketahui. Kalau kita tidak paham tentang syarat-syarat wudu, maka wudu kita tidak sah. Nah, ini hati-hati. Berapa banyak orang wudunya tidak sah karena dia tidak tahu tentang syarat-syarat daripada wudu. Ada 10 al-awalu, yang pertama al-islamu, yaitu Islam. Fala yasihu min kafirin, tidak sah orang wudu itu orang kafir, enggak sah. Jadi yang namanya sah itu wudu hanya orang-orang yang Islam. Ya. Kenapa? Karena wudu itu berkaitan dengan ibadah badaniyah gitu. Sedangkan orang kafir kan dia tidak ibadah seperti kita, ya. Itu yang pertama, Islam, ya. Wasani, yang kedua at-tamyiz. Tamyiz, ya. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sudah dewasa, sudah balik. Fala yasihu wudu'u ghairil mumayyiz, maka tidak sah wudu itu selain dari tamyiz, mumayyiz. Katifli, seperti anak kecil. Anak kecil wudunya itu enggak sah. Kalau anak kecil wudu itu dia dalam proses pembelajaran, belajar. Sebab Nabi mengatakan muru auladakum bis sholat. Ajari anak-anakmu sholat ketika dia berusia 7 tahun. Berarti sebelum 7 tahun dia harus diajarkan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Di antaranya adalah cara berwudu. Nah, jadi proses pembelajaran. Itu yang kedua. Jadi dewasa. Wa majnuni, orang gila, enggak sah wudunya. Orang gila, anak kecil, ya kan? Itu wudunya tidak sah.
Wasalisu yang ketiga an-naqa'u fi'il madinya ini kalau kata orang pesantren nakia fi'il madinya, sedangkan fi'il mudhari'nya yankia ai an-nazafah, artinya naqa'u itu kebersihan, anil haidi wan nifas, dari haid dan nifas. Haid itu darah yang keluar setiap bulan yang dialami oleh perempuan gitu. Nah, biasanya seminggu ya Bu ya. Seminggu, ada yang lebih dari seminggu. Kalau seminggu masih keluar juga sampai tunggu aja 15 hari. Kalau 15 hari masih keluar juga berarti itu darah istihadah, darah penyakit gitu ya. Jadi bersih dari haid. Wan nifas, nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan kurang lebih 40 hari. Bapak-bapak ketika istrinya habis melahirkan, dia harus berpuasa selama 40 hari. Bukan puasa menahan makan dan minum, ya. Puasa yang lain ini mah khusus, ya. Ya, puasa. Nah, ya. Pak Yanto ada nggak Pak Yanto? Oh ada ya. Iya, iya. Enggak, saya mah hanya Pak Yanto doang. Ya, ya, karena katanya hikmahnya poligami, kalau istri lagi haid, nah itu laki-laki bisa nggak puasa. Syaratnya apa? Dia punya istri, lagi punya istri 2 gitu. Tapi kalau istrinya sama-sama melahirkan ya puasa. Wanifas yang keempat ar-rabi'u amma yamna'u usulal ma'i ilal basarati, dari apa yang yamna'u mencegah asupnya air ke kulit. Jadi wudhu itu sah kalau enggak ada yang ngalangin tangan kita atau kulit kita dari sesuatu. Tuh. Kaduhnin jamid, seperti minyak cat ya, cat. Itu kalau kita habis ngecat rumah Pak Guru, maka kita harus bersihkan pakai minyak tanah Bang Agus atau pakai tenner ya. Itu harus hati-hati tuh, kadang-kadang masih ada tuh sisa-sisanya di kuku. Nah, nanti kalau masih ada sisa di kuku kita wudhu, maka air itu nggak nyerap, maka nggak masuk, maka nggak sah wudhunya gitu. Atau lem besi, itu kan ya Pak Wawan ya, PRT ya, lem besi. Nah itu susah dihilangin tuh, hati-hati tuh, harus dihilangin dulu gitu. Terus apa lagi? Pacar, kalau pacar mah enggak kali ya, nyerap itu mah ya. Cutek. Cutek. Ibu-ibu hati-hati tuh yang suka pakai cutek tuh. Ya, biar kelihatannya muda katanya, biar kelihatannya cantik, udah jelek mah jelek aja. Ya, udah tua mah tua aja, nggak usah pakai cutek ya. Nenek-nenek 70 pakai cutek. Ya Allah, mau ngapain? Naik motor juga udah bunyi kulitnya kepak. Ya. Iya udah bener. Jangan pakai cutek, nggak sah. Saya pernah ngeliat ada orang jilbabnya rapi banget, keren. Tapi kaki tangannya pakai jutek lah, sembayangnya bagaimana itu? Iya, bingung saya mah. Ya nggak sah, karena jutek itu mencegah air ke kulit. Ya, nggak jutek. Apalagi lilin yang nggak dihilangin. Terus apalagi tato, nah itu mencegah air. Tapi kalau tato susah dihilangin nih Bang ya, maka jangan dihilangin. Karena kalau ngilangin itu menyakitkan, hukumnya haram. Maka orang yang udah punya tato nggak apa-apa. Nah, kata ulama sah wudunya. Karena kalau dihilangin susah, itu bisa menyakitkan diri. Sementara Allah melarang kita menyakiti diri, nggak boleh. Jadi tetap sah insya Allah. Apalagi tuh? Apalagi Pedi kira-kira? Yang bisa menghalangi air ke kulit, cat tadi, minyak gitu kan, tinta juga tuh kalau nggak dihilangin.
Wal khamisu yang kelima, an la yakunu alal udwi mayughayyirul ma'a. Sesuatu yang apa sih itu Pedi? Bisa merubah air, kaja'faron, seperti minyak ja'faron, wasindalin, seperti kayu cendana. Nah, jadi airnya dirubah, wanginya jadi berubah, itu enggak sah wudunya. Jadi airnya harus suci dan mensucikan, enggak boleh bercampur. Bagaimana kalau air pam? Air pam itu kan bau kaporit ya, mengandung kaporit. Nah itu kata ulama nggak apa-apa, karena itu kan dia proses kimia merubah air kotor menjadi bersih. Itu boleh. Ya. Yang keenam ya, wasadisu al ilmu bi fardiyatihi, yaitu mengetahui keparduannya daripada wudu. Jadi orang yang wudu itu harus tahu bahwasanya wajib-wajibnya wudu, sunnah-sunnahnya wudu. Kalau dia nggak tahu wajib wudu, sunnah wudu, maka wudunya nggak sah. Bang, abang tadi saya lihat nggak ngebasuh tangan. Nggak apa-apa, itu mah sunnah. Wah, nggak boleh, karena tangan itu wajib. Kalau dia nganggap sunnah, berarti dia nggak tahu, dia nggak paham, maka wudunya tidak sah. Gitu. Bang, abang kok nggak ngebasuh kaki? Nggak apa-apa lah, sunnah ini. Nah, nggak boleh, karena kaki itu adalah wajib. Gitu. Ya. Muka wajib, ke kumur wajib nggak buka kumur? Sunnah, ke kumur sunnah. Apalagi yang sunnah wudu, memasukkan air ke hidung, istinsak. Masukkan air ke hidung. Kuping sunnah. Kalau ditinggalin nggak apa-apa, cuma makruh. Fi mukhalafati sunnah makruh. Usul fikih itu kaidahnya, fi mukhalafati sunnah makruh. Meninggalkan yang sunnah hukumnya makruh. Habis sholat isya, kita nggak sholat qobliyah, ba'diyah, isya, makruh kita, dibenci kita, karena dibenci. Jadi yang ninggalin yang sunnah makruh, gitu ya. Fala tasihu mimman jahila fardiyatahu, maka tidak sah wudunya orang yang bodoh. Jadi orang bodoh wudunya tidak sah. Gitulah makanya kita Pak, pentingnya kita ngaji fikih, ngaji syariat, biar kita paham yang berkaitan dengan hal-hal ibadah kita. Jadi ngajinya jangan yang tinggi-tinggi dulu, yang dasar-dasar dulu, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita. Jangan tinggi hakikat, makrifat, mahabbah. Waduh, ngajinya udah tinggi, pinter enggak, celeng iya, gitu. Iya, ntar nggak sholat. Akhirnya dia nggak sholat, dia merasa deket sama Allah kata dia, gitu. Hati-hati tuh, ya. Nggak boleh, ngajinya syariat dulu, ya, syariat dulu. Nggak usah yang lain dulu, nggak usah ngamalin yang banyak dulu. Amalin aja dulu ini tentang wudu. Kalau wudunya udah bisa, baru belajar lagi yang lain, ya. Selanjutnya yang yang ketujuh ya, Pedi ya. Allah ya'taqida fardon min furudihi. Dia tidak meyakini yang fardu itu sunatan, menjadi sunnah. Dia nggak yakin, dia nggak meyakini. Berarti dia harus paham nih yang wajib, yang sunnah ketika wudu. Niat itu wajib. Bismillah sunnah nggak? Wudu ketika cuci tangan sunnah, nggak wajib gitu. Tapi di tempat wudu tuh saya baca wajib baca bismillah. Nah berarti itu belum ya Bang Mawiyah, hukumnya sunnah, tidak wajib baca bismillah. Niatnya wajib, niat nawaitul
wudu'a li rab'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat wudu mengangkat hadas kecil fardhu lillahi ta'ala. Langsung air ke muka. Tuh. Jadi pas muka. Jangan baru tapas tangan baru niat. Nawaitul wudu'a li rab'il, enggak sah. Enggak sah. Karena yang awal yang wajib adalah muka. Muka kita basuh. Nah, sambil di hati kita nih niat. Saya niat wudu mengangkat hadas kecil fardhu lillahi ta'ala. Gitu ya. Yang kedelapan al-ma'ut tahur, yaitu airnya itu suci. Nggak boleh air yang kotor, yang bekas mandi apa dipakai buat wudu, nggak sah itu. Nah, kalau bisa di rumah punya namanya padasan, ya Bu ya. Padasan, punya nggak padasan Bu? Ada yang punya ya? Ya, atau ember yang ada tutupnya. Jadi ketika ada anak istri mandi, dia nggak masuk tuh air, nggak nyepret. Jadi kalau mau wudu aja dibuka. Nah, buat wudu atau taruhnya lebih tinggi Pak RT yang atas sekalian plus mandi junub gitu. Iya, jadi air wudu plus buat mandi junub. Jadi iya, nggak repot-repot lagi. Atau pakai shower. Oh, Pak RT pakai shower. Iya, Pak RT pakai shower. Yang dari bambu apa bukan? Bukan. Iya, itu mah namanya grojogan. Gerojokan ya. Nah, itu glodok itu glodok asalnya tuh diambil dari kata gerojok. Jadi glodok. Itu dulunya tuh di sono banyak gerojokan air sehingga disebut namanya glodok. Tuh Patrisno. Itu yang namain orang Jawa glodok. Kalau yang namain Betawi gledek. Pakai ini mah bercanda ya, Pak. Jangan dipikirin. Ya, jadi jangan meyakini yang sunnah jadi wajib, yang wajib jadi sunnah, nggak boleh. Itulah makanya pentingnya kita punya ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, maka ibadah kita sia-sia kita. Capek-capek doang, tunggang-tungging kita sujud, apa pada hitam itu jidat. Iya, sejadahnya dipakein gundu dua gitu, jadi pada hitam. Nah itu tapi dia nggak ngerti cara wudhu. Nah, nggak sah. Banyak makanya banyak orang yang wudhunya sembarangan. Air udah kayak wudhunya capung, air segini gini pelan kan. Jadi harus sampai siku, lebih dari siku. Jangan cuma segini doang, potong begini nggak boleh, nggak sah. Ya. Muka juga cambang, ya kan, jenggot, pakaian air, gitu. Jangan buru-buru wudhu. Airnya harus suci, nggak boleh air mustakmal, air yang udah kepake, nggak boleh. Air suci dan mensucikan. Yang kesembilan, at-tasi'u duhulul waqti. Nah, masuknya waktu. Oh, jadi wudhu itu pas masuk waktu kita baru wudhu. Oh, masuk waktu. Oh. Tapi kalau wudhu buat apa? Sebelum itu juga ya boleh aja kita untuk menjaga wudhu. Kan banyak orang yang selalu menjaga wudhu. Ya, kalau kemana-mana wudhu dulu. Nah, itu bagus itu lebih bagus wudhu. Jadi dia dalam kondisi kemana-mana dalam keadaan suci dari najis. Nah, itu biasanya enak tuh. Jadi kalau dia buang angin nggak apa-apa. Nanti bisa wudhu lagi. Itu banyak itu. Ada orang-orang banyak yang ngamalin wudhu. Karena orang yang sering wudhunya bener nih ya, sesuai dengan ilmunya. Maka kata Nabi nanti gurrol muhajjalin. Di akhirat itu mukanya sama kakinya, tangannya bercahaya. Kalau dia wudhunya bener. Bercahaya. Terus yang ke-10 ya pedia. Wal mualatu berurutan.
berkesinambungan terus menerus wudunya. Jadi nggak boleh berhenti. Ada tamu nih lagi wudu muka, datang tamu ngobrol dulu sama tamu, nggak boleh, harus terus menerus wudu tuh, ya, terus menerus dari muka, tangan, kemudian menyapu kepala, kaki, itu terus menerus, nggak boleh dikasih jeda berapa menit, berapa jam gitu, nggak boleh, ya. Nggak boleh, mau ngapain wudu begitu, gitu ya. Lidah imil hadas, daripada apa pedis itu hadas ya. Faslun fi bayanil ahdasi, tentang hadas. Nawakidul wudu arba'atu asya'a. Ini dibaca dulu pedi. Bab selanjutnya. Nawaqidul wudhu'i arba'atu asya'a. Yang membatalkan wudu ada 4. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubuli au duburin rihun au ghairuhu illal maniyu ya. Ilal mani. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari salah satu jalan, yaitu dari kubul atau kemaluan atau dubur. Dubur ya, dubur, anus ya, anus, dubur ya, berupa angin atau lainnya kecuali mani. Asaniyu zawalul aqli bin naumi au ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin mak'adahu minal ard. Yang kedua, hilangnya akal sebab tidur atau lainnya, kecuali tidurnya orang yang tetap pada tempat duduknya dari bumi. Wasa asalisu attiqa'u basharata rajulin wa mar'atin kabiraini ajnabiyaini minal ghairi haili. Yang ketiga, yaitu bertemunya kedua kulit, laki-laki dan perempuan yang sama besarnya, sama asingnya atau tidak tinggal atau mahram, dengan tanpa pemisah. Ya, boleh Pak. Warrabi'u masu qabulil adami au halqati duburihi bi badnir rahati au butunil asabi. Yang keempat, menyentuh qabulnya atau kemaluannya anak Adam, atau menyentuh lingkaran duburnya atau lubang anusnya anak Adam dengan telapak tangan atau telapak jari-jarinya. Iya. Jadi yang membatalkan wudu kita harus paham itu ada 4. Yang pertama, al-khariju min ahadi sabilaini min kubulin au duburin rihun. Jadi keluar dari dua jalan. Jalan yang depan, jalan yang belakang. Jalan yang depan namanya kencing, pipis. Nah, orang yang pipis maka wudunya batal. Atau jalan belakang, yaitu angin berupa angin. Nah, kentut. Nah, kalau kentut itu maka wudunya batal. Tuh, angin kentut itu ada macam-macam, Pak. Ada yang bunyinya kenceng, ya, bunyinya kenceng. Tapi biasanya kalau yang bunyinya kenceng, baunya kagak terlalu Pak Yanto ya. Nah, ada yang bunyinya kecil, dikit, plus. Tapi biasanya baunya bentak itu. itu bau. Ya. Yang ketiga, ada yang kenceng, bau, terus keluar sesuatu sedikit. Nah, itu dalam bahasa Korea namanya cepirit.
Ya, spirit. Wah, itu bahaya itu. Ya. Nah, angin, keluar angin. Lalu bagaimana kalau sholat kita tiba-tiba perut kita sakit, mau keluar angin, Pak Yanto, maka kita tahan. Kalau memang bisa kita tahan, kita tahan. Tahan aja dulu. Tahan. Ya, keluar. Waduh, kalau ditahan. Tapi hukumnya makruh nahan. Udah rakaat keempat sholat isya, tahu-tahu mau keluar angin, kan tanggung tuh udah ya kan udah mau selesai, tahan, bisa. Tuh Pak Yanto sholatnya goyang-goyang gitu, nah ketahuan dia berarti lagi nahan. Iya, biasa kan keluar keringat kecil-kecil tuh, gini aja ya. Iya, apalagi kalau imamnya bacanya panjang, masya Allah, nahannya luar biasa. Ya, ya, maka kita kalau memang udah nggak bisa ditahan, ikhlasin aja, ikhlasin aja, ya, jangan pelit, ikhlasin. Tapi kalau memang bisa ditahan, tahan, gitu. Ya, biasanya kita habis maghrib itu sampai ke isya masih punya wudu ibu ya, makanya jangan bisa ibu-ibu kadang-kadang males, kalau wudunya males dia tahan tuh sampai isya, batal, pokoknya kalau keluar angin batal. Selanjutnya Pedi, apa tadi Pedi? Hilang akal. Bin naumi, hilang akal, tidur itu bisa membatalkan wudu, tidur ya. Ibu-ibu mau sholat isya masih punya wudu, tiduran dulu, bebaring dulu bentaran lah, tahu-tahu pulas, batal wudu lagi. Atau bapak-bapak ya kan sambil duduk, kalau duduknya tetap nggak batal Bu, Pak, nggak batal. Jadi duduknya sholat Jumat biasanya tuh Bu. Makanya ibu-ibu jangan terlalu bangga ngelihat suaminya sholat Jumat. Iya, dia tuh sholat Jumat biasanya tidur. Iya, kita di rumah tidur nggak bisa. Tapi kenapa ya Pak Trisno ya? Kalau di masjid baru wirid aja baru 3 kali, subhanallah, udah kayak kena hipnotis kalau di masjid sholat Jumat, apalagi kipas anginnya kenceng, aduh, ya kan tidur. Kayaknya dulu ada anak muda pas sholat Jumat datang langsung tidur di depan, habis itu dibangunin sholat, habis sholat dia protes sama pengurus, maaf Pak, ini masjid alirannya apa? Kok sembahyang Jumat nggak ada ceramahnya, nggak ada khutbahnya? Sama pengurusnya dikelpak aja, lu tidur, Paul, lu tadi tidur dari awal, kalau nggak dibangunin juga lu nggak sholat. Tuh, makanya ya, tidur, lupa akal. Kayak teman saya tuh ceritanya bener, waktu Lebaran pulang ke Bogor, ke Wiliang, habis pulang nengokin istrinya, kan istrinya di sana, dia di sini ngojek. Dia pulang sampai BSD, dia sembahyang Jumat. Enggak tidur, dia sembahyang Jumat, dia tungguin sampai setengah 12. Kok masih sepi aja ini masjid? Ini masjid LDII apa-apa ini. Kok sepi banget? Tungguin, datang 1, 2, kok cuma 2, 3? Lah kok langsung sholat, pas johor sholat. Dia protes dong. Pak, mohon maaf Pak, ini saya mau sholat Jumat, ini masjid kok langsung sembahyang, nggak ada ceramahnya. Emang Bapak mau sholat apa Pak? Jumat. Ini hari Sabtu Pak, Sabtu. Aduh, ternyata dia lupa. Ya, itu lupa. Ya, kadang-kadang kita suka lupa. Ya, ya. Nah, hilang akal, tidur itu bisa menyebabkan batal wudu. Tidurnya yang bergerak pantatnya, nyender, nah itu batal tuh. Nyender, tidur. Bergerak-gerak begini batal, dikhawatirkan anginnya itu keluar. Tapi kalau dia tetap enggak, dia masih ngedengar khotib,
Masih kedengar? Kata khotib, ambillah yang bagus, buanglah yang buruk. Ambillah yang bagus, buanglah yang buruk. Akhirnya dia pulang, dia pakai sendal jepit yang jelek, dia tuker sama yang bagus. Kata khotib, ambillah yang bagus, buanglah yang buruk. Salah dengar dia gara-gara tidur, gitu ya. Nah, selanjutnya apa itu Pedi bin Naugori? Bertemunya kedua kulit laki-laki dan menyentuh kulit perempuan laki-laki batal. Ibu nih habis wudu sentuhan sama suami batal, Pak RT. Batal. Kenapa? Karena istri kita itu bukan muhrim kita. Kalau sama mertua nggak batal. Mertua kita nih nggak batal, Pak RT. Tapi kalau sama istri batal, sama anak nggak batal, sama encing nggak batal, nggak batal, tuh nggak batal, sama mertua nggak batal. Tapi kalau sama istri batal. Ada pengantin baru, maunya berdua mulu, mau wudu aja ikut, masya Allah, bang ikut bang wudu bang, masya Allah wudu ikut. Ntar aja lu mah pantasnya nyelawat ikut, ini nyelawat. Nah, wudu ikut, terus megang juga, wah batal ini. Bagaimana caranya supaya gak batal? Gampang, boleh dipegang, tapi jangan kulit yang ada bajunya. Baju boleh, pegang aja begini nih. Cuma kan tuh perempuan lebay banget ya. Orang wudu suaminya pakai diikut-ikutin. Atau kalau nggak badan, gigi. Bang mau megang gigi, jangan megang kulit neng, gigi aja gigi. Gigi nggak batal. Gigi nggak batal. Iya gigi gini, nggak batal. Ya, gigi nggak batal wudu. Terus sentuhan kulit laki-laki sama perempuan batal. Menurut Imam Syafi'i. Pak Ustadz itu ada saudara kita di Muhammadiyah maksudnya Muhammadiyah itu kok dia sentuhan nggak batal. Nah itu mazhabnya Maliki. Kalau Imam Malik menafsirkan ayat aula mastumun nisa, mastumun itu artinya bersentuhan tapi adanya sir, adanya nafsu. Kalau nggak ada nafsu nggak batal. Kalau orang Muhammadiyah, orang NU, kalau NU orang Syafi'iyah batal. Mau ada sirke nggak ada sirke batal, gitu. Pak Ustadz itu di Mekah orang pada sentuhan begitu, padahal dia kan orang Syafi'i, orang Indonesia. Itu mah kondisinya darurat. Ada kaidah usul fikih ad-daruratu tuhbihul mahdurat. Yang darurat itu dibolehkan. Jadi pindah mazhab ke Imam Malik karena kondisinya susah. Kalau nggak begitu batal mulu, sentuhan kena mulu sama orang lain perempuan. Maka daripada begitu ikut Imam Maliki gitu boleh. Tapi bukan cari yang mudah-mudah, tapi semata-mata karena memang darurat gitu ya. Terus apalagi Pedi itu keluar menyentuh kubul ya, menyentuh kubur, dubur, kemaluan itu batal, batal. Jadi lagi pakai kain, habis wudu pakai kain, tangannya nggak sengaja nyentuh, nyentuh mik, batal. Kalau pakai telapaknya. Ada yang mengatakan kalau ini nggak batal, kawan. Ini aja, nggak batal, nggak. Tapi kalau begini batal. Gitu. Tapi kalau nggak batal. Bahkan guru saya bilang begini nih nggak batal karena bukan telapak katanya, sela-sela jari. Mau ngapain? Pakai begini. Nggak ngapain, iya. Jadi batal ya. Nggak boleh megang kemaluan. Habis wudu batal. Atau pantat, lubang pantat yang itu tuh, yang kecil itu tuh. Nah itu batal tuh, dipegang batal. Ya, wudu lagi.
harus wudu. Sudah pede ya? Habis ya? Ya gitu ya Bu ya. Jadi itu berkaitan dengan yang membatalkan wudu. Yang pertama itu tadi adalah keluarnya angin atau buang air kecil. Terus yang kedua hilangnya akal karena tidur gitu, atau tapi tidurnya tidur yang celentang. Kalau duduk itu tidak membatalkan wudu. Terus juga menyentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahrimnya, dan juga kemudian menyentuh kemaluan. Tuh, kalau air mani itu tidak membatalkan wudu. Lagi sholat, tahu-tahu ngebayang sesuatu, terus tiba-tiba muncrat keluar air mani, maka sholatnya tetap terusin sah. Kalau air mani enggak batal, karena air mani itu suci. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau bertanya, Ibu atau Bapak, silakan. RT mau nanya? RT. Ya, silakan. Ini. Ya ibu-ibu silakan. Sebentar Bu, Bang Diki dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada dua pertanyaan. Yang pertama, ada kaidah orang kafir adalah najis. Ada perbedaan pendapat di ulama mengatakan najis. Yang satu mengatakan yang dimaksud adalah akidahnya. Yang kedua, bukan hanya akidah tapi seluruh badannya. Nah, bagaimana hukumnya dengan orang kafir misalnya yang masuk ke tempat-tempat ibadah kita gitu? Apakah mengikuti ulama yang pertama atau ulama yang kedua ini? Itu yang pertama. Yang kedua, ada kebiasaan di sini ada anak-anak kecil yang sholat, perempuan, setelah sholat dia cium tangan kita, perempuan. Saya pernah mendengar kajian kalau perempuan biasanya diperbolehkan usia 6-7 tahun. Selepas itu dianggap membatalkan wudhu kita. Nah, kita nggak tahu nih usianya seperti apa ini. Ya. Apakah dia membatalkan kita? Karena dia kalau kita tolak nggak enak juga gitu. Ya. Selepas sholat dia pasti cium tangan kita, ini anak kecil tetangga kita. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada pernyataan tentang orang kafir itu najis gitu ya. Yang saya pernah pahami, najisnya itu bukan berkaitan dengan badannya, tapi keyakinannya, akidahnya gitu. Ya Bang Diki ya. Jadi orang kafir itu najisnya karena akidahnya. Mereka itu berbeda dengan kita. Mereka itu musyrik gitu ya. Tuhannya lebih dari satu gitu kan. Sedangkan badannya enggak. Cuma persoalannya kan dulu banyak tokoh-tokoh non muslim yang pada masuk ke Masjid Istiqlal. Yang kita ingat ada Bill Clinton dulu ya, yang datang ke sana. Nah, yang dikhawatirkan itu dari orang kafir masuk ke masjid itu, dia kan memang dia kan hadas besar itu. Dia kan hadas besar nggak mandi kayak kita hadas menghilangkan hadas enggak. Jadi dia tuh najisnya tuh karena dia junub. Makanya kalau orang kafir masuk Islam, dia harus mandi wajib. Karena selama dia kafir itu kan dia nggak pernah mandi junub gitu. Ya Bang Diki ya. Jadi pemahaman saya kafirnya itu bukan berarti badannya, tapi akidahnya. Cuma kalau dia masuk ke masjid, maka dikhawatirkan karena dia hadas besar gitu. Sementara di masjid itu nggak boleh orang yang hadas besar, orang haid masuk ke masjid gitu Bang Diki ya. Yang kedua, anak kecil. Kalau anak kecil, kalau dia belum balik maka nggak apa-apa kita salaman. Tapi kalau udah balik, nah itu bisa membatalkan wudhu ya. Makanya kalau guru-guru sekolah SMA itu kadang-kadang suka cium tangan gitu ya. Nah itu sebenarnya ya kalau dia udah gede, udah SMA lebih baik mah dari jarak jauh aja gitu ya. Jangan bersentuhan. Karena itu dapat membatalkan wudhu juga kalau dia punya wudhu gitu ya Bang Diki ya. Kalau anak kecil nggak apa-apa kalau belum balik. Terus siapa lagi tadi ya? Ibu ya? Ya Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya mau menanyakan masalah sholat isyraq Pak. Setelah subuh itu, kan kalau sholat isyraq kan kita harus diawali dengan zikir-zikir gitu. Misalkan kita kan ibu rumah tangga, kadang-kadang kita mau zikir-zikir, keperluan rumah tangga mempersiapkan anak-anak mau sekolah. Iya. Tapi kita dalam keadaan zikir nggak lepas, tapi kita kegiatan kita jalanin itu sholat isyraq bisa sah nggak Pak? Iya. Selesai. Sholat isyraq itu ada yang mengatakan itu sholat duha awal. Duha awal disebutnya duha awal. Ada yang mengatakan duha awal. Jadi setelah matahari terbit, itu jangan langsung sholat Bu. Tungguin 12 menit. Umpamanya sekarang terbitnya jam berapa? Jam setengah 6 ya? Jam 6, jam setengah 6, jam 5.30. Buka aja di Google. Terbit fajar hari ini BMKG. Nah itu ada. Setengah 6. Berarti lebihin sampai jam 12 menit. Jam 6.30, 12 menit lah. Jam 12 menit atau 15 menit. Berarti jam 6 kurang 15 menit. Ibu udah boleh sholat isyraq. Ya, silakan. Zikir apa nih Mas? Oh iya. Iya kalau repot ya nggak usah lah Bu. Ya nggak apa-apa, mau dimaklumin lah ya. Apalagi kan nyiapin makan buat anak kerja, buat sekolah, suami apa. Ya kalau sholatnya mungkin bisa duha awal namanya, silakan aja, nggak apa-apa. Kalau itunya ya ibu bisa diganti sama ngelayanin suami juga udah jihad luar biasa pahalanya. Iya. Nah, kalau bapak-bapak yang udah nggak ada kegiatan, PRT apa, Pak Mail, pamannya Pak Edi, habis subuh nggak usah kemana-mana, di masjid aja, wirid, zikir, apa aja baca Quran. Ntar kalau udah matahari mau terbit, jam 6 kurang baru sholat isyraq. Maka itu pahalanya seperti haji yang sempurna, ya kan? Masya Allah. Jadi nggak punya duit nih mau berangkat haji, udah Pedi di sini aja di musola, duduk aja gitu. Bagaimana kalau sampai zuhur? Boleh, asar boleh, gitu. Kok nggak sampai asar? Iya, orang kekuncian di masjid. Ya, jadi emang bagus kalau biasanya kalau sholat id itu bapak-bapak di Robuaya itu, bapak-bapak tuh Pak Haji. Habis sholat subuh di hari raya Idul Fitri, mereka nggak pulang, tetap di masjid, wirid, zikir, tuh sampai dapat sholat sunnah isyraq, tuh pahalanya seperti haji gitu. Saya juga memang belum bisa ngelaksanain Bu, karena repot anak istri, jadi repot juga, belum. Mudah-mudahan nanti kalau udah nggak ada kerepotan, udah pada gede, pun bisa, ya Bu ya. Ya. Insya Allah Bu, kalau udah niat maya, demikianlah pengajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajmi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman kun alaina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa bil afiyah. Allahumma ja'al auladana auladan sholihin wa banatina banatin sholihatin nafi'ina lana wa li'amatil muslimin. Allahumma aksir amwalana barik bima ataitana. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.